Salam, perkenalkan nama saya Rilen Imeldandu, NIM 10420210054, kelas B semester 2, program studi bimbingan dan konseling Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang layanan bimbingan kelompok. Yang pertama, pengertian bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianutnya dan dilaksanakan dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dan mengembangkan potensi diri siswa, itu menurut Romlah pada tahun 2021. Kedua, menurut Winkel dan Hastuti pada tahun 2004 menjelaskan bahwa bimbingan kelompok adalah kegiatan kelompok diskusi yang menunjang perkembangan pribadi dan perkembangan sosial masing-masing individu dalam kelompok serta meningkatkan mutu kerja dalam kelompok guna aneka tujuan yang bermakna bagi para partisipan. Menurut Winkel, bimbingan kelompok mengupayakan perubahan sikap dalam perilaku secara tidak langsung melalui penyampaian informasi yang menekankan pengolahan kognitif oleh para peserta sehingga mereka dapat menerapkan sendiri suatu pengolahan kognitif tentang informasi yang diberikan kepada anggota kelompok. Menurut Soekardi, ahli yang ketiga yaitu menurut Soekardi, bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu atau pembimbing atau konselor yang bermanfaat untuk menunjang kehidupan sehari-hari baik sebagai individu maupun pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat, serta untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan. Profesionalisme guru harus didukung oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, sikap dedikasi yang tinggi terhadap tugasnya, yang kedua, sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, dan yang ketiga, selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui metode-metode kerja sesuai dengan tuntutan zaman yang disadari oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas yang menyiapkan generasi penerus yang akan hidup di masa depan. Menurut ahli yang keempat, Amti pada tahun 1991 menyatakan bahwa bimbingan kelompok yang memaknai pola yang sederhana dimaksudkan sebagai bimbingan yang diberikan kepada sekelompok individu yang mengalami masalah yang sama. Yang kelima, menurut Prayitno pada tahun 2004, bimbingan kelompok merupakan layanan bimbingan pada konseling yang diberikan kepada individu untuk membahas masalah atau topik secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi anggota kelompok. Prayitno menegaskan bahwa bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Apa yang dibicarakan itu semuanya bermanfaat untuk diri peserta yang bersangkutan sendiri dan untuk peserta lainnya. Berdasarkan beberapa pengertian para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dalam konseling yang memberikan kepada sejumlah individu dalam bentuk kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik tertentu yang dipimpin oleh pemimpin kelompok bertujuan menunjang pemahaman, pengembangan, dan pertimbangan pengambilan keputusan atau tindakan individu. Yang kedua, ciri-ciri atau karakteristik kelompok. Ada dua karakteristik utama yang meletak dalam sebuah kelompok, yakni peran dan norma.
Norma adalah perjanjian mengenai bagaimana orang di dalam kelompok tersebut berperilaku antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan kategori norma terdiri dari 3, yakni norma sosial, tugas, dan prosedural. Berikut adalah karakteristik dan ciri dari kelompok menurut para ahli. Yang pertama, terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua, terdapat interaksi secara terus-menerus. Yang ketiga, terdapat pengembangan identitas kelompok. Yang keempat, terdapat norma kelompok. Yang kelima, terdapat diferensiasi peran. Yang keenam, saling berbagi tujuan yang sama. Dan yang ketujuh, produktivitas yang meningkat atau bertambah. Yang ketiga yaitu tujuan bimbingan kelompok. Tujuan bimbingan kelompok yaitu agar individu mampu memberikan informasi seluas-luasnya kepada anggota kelompok supaya mereka dapat membuat rencana yang tepat serta membuat keputusan yang memadai mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masa depan secara cenderung bersifat pencegahan. Tujuan yang ingin dicapai dalam bimbingan kelompok yaitu penguasaan informasi untuk tujuan yang lebih luas, pengembangan pribadi, dan pembahasan masalah atau topik-topik umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi para anggota kelompok. Secara umum, bimbingan kelompok bertujuan untuk membantu para siswa yang mengalami masalah melalui prosedur kelompok. Selain itu, bimbingan kelompok juga bertujuan untuk mengembangkan pribadi masing-masing anggota kelompok melalui berbagai suasana yang muncul dalam kegiatan ini, baik suasana yang menyenangkan maupun menyedihkan. Sedangkan secara khusus, bimbingan kelompok bertujuan untuk yang pertama melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat, yang kedua melatih siswa untuk bersikap terbuka, yang ketiga melatih siswa untuk membina keakraban dengan teman-temannya, yang keempat melatih siswa untuk mengendalikan diri, yang kelima melatih siswa untuk bersikap tenggang rasa, yang keenam, melatih siswa untuk memperoleh keterampilan sosial, dan yang ketujuh, melatih siswa untuk mengenali dan memahami dirinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari bimbingan kelompok adalah untuk melatih individu bersikap terbuka, mampu berbicara di hadapan orang banyak, berlatih siswa agar dapat mengambil sikap, bertanggung jawab, mengambil keputusan. Siswa mampu mengembangkan perasaan, pikiran, serta memunculkan tingkah laku yang baru yang lebih efektif sebagai fungsi pencegahan agar siswa tidak mengalami permasalahan yang menjadi topik dalam bahasan bimbingan kelompok. Yang keempat yaitu manfaat bimbingan kelompok. Menurut para ahli, manfaat bimbingan kelompok menurut para ahli yang pertama menurut Dewa Ketut Sukarti pada tahun 2028. Yang pertama, diberikan kesempatan yang luas untuk berpendapat dan membicarakan berbagai hal yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua, memiliki pemahaman yang objektif, tepat, dan cukup luas tentang berbagai hal yang mereka bicarakan. Yang ketiga, menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan diri dan lingkungan mereka, menimbulkan dengan hal-hal yang mereka bicarakan dalam kelompok. Yang keempat, menyusun program-program kegiatan untuk mewujudkan penolakan terhadap yang buruk dan dukungan terhadap yang baik. Yang kelima, melaksanakan kegiatan-kegiatan nyata dan langsung untuk membuahkan hasil sebagaimana yang mereka programkan semula. Ahli yang kedua, menurut Winkel dan Sri Hastuti pada tahun 2004 juga menyebutkan bahwa manfaat layanan bimbingan kelompok adalah mendapat kesempatan untuk berkontak dengan siswa, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh siswa dapat menyadari tantangan yang dihadapi, siswa dapat menerima dirinya, serta menyadari bahwa teman-temannya sering menghadapi persoalan, kesulitan, dan tantangan yang kerap kali sama, dan lebih berani mengemukakan pandangannya sendiri bila berada dalam kelompok. Menurut beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dari layanan bimbingan kelompok adalah dapat melatih siswa untuk hidup secara berkelompok dan menumbuhkan kerjasama antara siswa dalam mengatasi masalah,
melatih siswa untuk dapat mengungkapkan pendapat dan menghargai pendapat orang lain, dan dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat berkomunikasi dengan teman sebaya dan pembimbing. Yang kelima, jenis bimbingan kelompok. Ada 2 jenis layanan bimbingan kelompok yang dapat dikembangkan, yaitu kelompok bebas dan kelompok tugas. Yang membedakan hanya pada topik pembahasannya. Anggota kelompok dalam kelompok bebas melakukan kegiatan tidak mendapatkan penugasan tertentu, dan dalam pelaksanaannya tidak ada persiapan topik yang akan dibahas. Pelaksanaannya dipimpin oleh pemimpin kelompok memberikan kesempatan kepada seluruh anggota kelompok untuk menentukan arah dan isi kegiatan tersebut. Dalam kelompok tugas, anggota kelompok diberikan tugas untuk menentukan topik yang dibahas dalam kegiatan bimbingan kelompok. Tugas tersebut dapat diberikan oleh pihak kelompok maupun pihak luar kelompok. Dalam penyelenggaraan bimbingan kelompok topik bebas, pemimpin kelompok memberikan kesempatan pada anggotanya untuk menentukan bersama topik apa yang akan dibahas dalam kegiatan bimbingan kelompok tersebut. Sedangkan penyelenggaraan bimbingan kelompok topik tugas, dalam pelaksanaannya, pemimpin kelompok menentukan topik yang akan dibahas dalam kegiatan bimbingan kelompok. Yang keenam itu komponen bimbingan kelompok. Komponen dalam bimbingan kelompok merupakan hal yang paling penting untuk menunjang agar layanan bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan lancar. Komponen layanan bimbingan kelompok terdiri dari yang pertama, pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok adalah konselor yang terlatih dan berwenang menyelenggarakan praktik konseling profesional dalam layanan bimbingan kelompok. Tugas pemimpin kelompok adalah memimpin kelompok yang bernuansa layanan konseling melalui bahasa konseling untuk mencapai tujuan-tujuan konseling. Secara khusus, pemimpin kelompok diwajibkan menghidupkan dinamika kelompok di antara semua peserta seintensif mungkin yang mengarah kepada pencapaian tujuan-tujuan umum dan khusus tersebut yang telah disebutkan di atas. Peranan pemimpin kelompok dalam bimbingan kelompok yaitu yang pertama, memberikan bantuan, pengarahan atau campur tangan secara langsung terhadap kegiatan kelompok. Yang kedua, pemimpin kelompok memusatkan perhatian pada suasana perasaan yang berkembang dalam kelompok itu, baik perasaan-perasaan anggota tertentu maupun keseluruhan kelompok. Yang ketiga, pemimpin kelompok mengarahkan jalannya bimbingan kelompok. Yang keempat, pemimpin kelompok memberikan tanggapan tentang berbagai hal yang terjadi dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, pemimpin kelompok mengatur jalannya kegiatan kelompok. Dan yang keenam, pemimpin kelompok bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam kegiatan kelompok. Yang kedua, komponen yang kedua yaitu anggota kelompok. Tanpa anggota kelompok tidaklah mungkin ada kelompok. Kegiatan ataupun kehidupan kelompok itu sebagian besar didasarkan atas peranan para anggotanya. Peranan kelompok tidak akan terwujud tanpa keikutsertaan secara aktif para anggota kelompok. Peranan anggota kelompok agar dinamika kelompok dapat terwujud yaitu yang pertama, membantu terbinanya suasana lebih akrab dalam hubungan antar anggota kelompok. Yang kedua, mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam kegiatan kelompok. Yang ketiga, berusaha agar apa yang dilakukannya itu membantu tercapainya tujuan bersama. Yang keempat, membantu tersusunnya aturan kelompok dan berusaha mematuhinya dengan baik. Yang kelima, benar-benar berusaha secara aktif untuk ikut serta dalam seluruh kegiatan kelompok. Yang keenam, mampu berkomunikasi secara terbuka. Yang ketujuh, berusaha membantu anggota lain. Yang kedelapan, memberi kesempatan kepada anggota lainnya juga untuk menjalankan peranannya. Dan yang kesembilan, menyadari pentingnya kegiatan kelompok itu.
Yang komponen yang ketiga yaitu dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah suatu studi yang menggambarkan berbagai kekuatan yang menentukan perilaku anggota dan perilaku kelompok yang menyebabkan terjadinya gerak perubahan dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Kesimpulan dari pengertian dinamika kelompok yang telah dijelaskan tadi bahwa dinamika kelompok merupakan gambaran kekuatan yang menentukan perilaku anggota kelompok yang memunculkan perubahan dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Dinamika kelompok adalah kekuatan di dalam kelompok yang menentukan perilaku kelompok dan anggotanya agar tercapai tujuan kelompok. Dalam bimbingan kelompok, dinamika kelompok dengan sengaja ditumbuh kembangkan. Dinamika kelompok mengarahkan anggota kelompok untuk melakukan hubungan interpersonal anggota satu sama lain. Jalinan hubungan interpersonal ini merupakan wahana bagi para anggota untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, bahkan perasaan satu sama lain, sehingga memungkinkan terjadinya proses belajar di dalam kelompok. Jadi dinamika kelompok merupakan interaksi dan interdependensi antar anggota kelompok yang satu dengan yang lain. Kekuatan sosial membentuk sinergi dari faktor yang ada di dalam kelompok yang menyebabkan adanya suatu gerakan perubahan dan umpan balik antara anggota kelompok dengan secara keseluruhan. D. Besarnya kelompok. Kelompok yang terkecil, misalnya 2-3 orang, akan mengurangi efektivitas bimbingan kelompok. Di samping itu, dampak layanan juga terbatas karena hanya diperoleh 2-3 orang saja. Sebaiknya kelompok yang terlalu besar juga kurang efektif karena jumlah peserta yang terlalu banyak, maka partisipasi aktif individual dalam dinamika kelompok menjadi kurang intensif. Kekurangan efektifan kelompok akan mulai terasa jika jumlah anggota kelompok melebihi 10 orang. Jadi maksimal jumlah anggota kelompok itu 5-10 orang. Yang kelima, homogenitas atau heterogenitas kelompok. Perubahan yang intensif dan mendalam memerlukan sumber-sumber yang bervariasi. Dalam hal ini, anggota homogen kurang efektif dalam bimbingan kelompok. Sebaiknya anggota yang heterogen akan menjadi sumber yang lebih kaya untuk pencapaian tujuan layanan. Yang keenam, waktu dan tempat. Waktu penyelenggaraan untuk setiap kali penyelenggaraan atau satu sesi dalam bimbingan kelompok sekitar 1-2 jam. Bimbingan kelompok diselenggarakan di tempat-tempat yang cukup nyaman bagi para peserta, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Mereka duduk dengan membentuk sebuah lingkaran di kursi atau bersila mengikuti kondisi ruangan atau tempat yang ada. Banyaknya sesi untuk penyelenggaraan layanan bimbingan kelompok tergantung pada keperluan dan kesepakatan yang tersedia. Menurut Prayit yang ke-8, tahap pelaksanaan bimbingan kelompok. Menurut Prayitno, proses kegiatan bimbingan kelompok terdiri atas tahap pembukaan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Yang pertama, tahap pembentukan. Tahap pembentukan ini merupakan tahap pengenalan, tahap perlibatan diri atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap ini, pemimpin kelompok dan para anggota kelompok saling memperkenalkan diri. Kemudian pemimpin kelompok memberikan penjelasan tentang asas kerahasiaan, keseluruhan, kegiatan, keterbukaan, dan kenormatifan akan membantu masing-masing anggota kelompok untuk mengarahkan peranan diri sendiri terhadap anggota lainnya dan pencapaian tujuan bersama. Dalam tahap ini, pemimpin kelompok perlu memusatkan usahanya pada
Yang pertama, penjelasan tentang tujuan kegiatan. Yang kedua, penumbuhan rasa saling mengenal antar anggota. Yang ketiga, penumbuhan sikap saling mempercayai dan saling menerima. Dan yang keempat, dimulainya pembahasan tentang tingkah laku dan suasana perasaan dalam kelompok. B. Tahap peralihan. Tahap yang kedua dalam bimbingan kelompok adalah tahap peralihan. Tahap ini disebut juga sebagai tahap transisi atau masa setelah pembentukan dan sebelum masa kerja atau kegiatan. Pada tahap ini, pemimpin kelompok menjelaskan peranan para anggota kelompok dalam kelompok bebas atau kelompok tugas. Kemudian pemimpin kelompok menawarkan apakah anggota kelompok sudah siap untuk memulai kegiatan selanjutnya. Tugas pemimpin kelompok dalam tahap peralihan ini adalah membantu para anggota untuk mengenali dan mengatasi berbagai macam hambatan, rasa gelisah, rasa enggan. Setelah itu, pemimpin kelompok mengajak anggota kelompok yang telah siap untuk segera memasuki kegiatan. 3. Yang C. Tahap kegiatan. Tahap ini merupakan pusat dari kegiatan bimbingan kelompok. Dalam tahap ini, suasana interaksi antara anggota kelompok mulai tumbuh dengan baik. Para anggota bersikap saling menerima satu sama lain, saling menghormati, saling berusaha untuk mencapai suasana kebersamaan. Dalam tahapan ini, para anggota mencoba untuk membicarakan suatu permasalahan yang nyata dialami oleh mereka. Pemimpin kelompok bertugas untuk mengamati dan menentukan arah dan tujuan apa yang diinginkan dari permasalahan yang mereka bicarakan. Yang D. Tahap pengakhiran. Pada tahap pengakhiran, kegiatan kelompok dipusatkan pada pembahasan dan penjelasan mengenai bagaimana mentransfer apa yang telah dipelajari anggota kelompok ke dalam kehidupan di luar kelompok. Peranan pemimpin kelompok di sini adalah memberikan pengetahuan terhadap hasil-hasil yang telah dicapai oleh masing-masing anggota kelompok. Setelah itu, barulah pemimpin kelompok memberitahukan bahwa kegiatan akan segera diakhiri. Pemimpin kelompok bersama dengan anggota kelompok menyimpulkan hasil dari pimpinan kelompok dan memberikan kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Sementara itu, menurut Rumlah, tahap pelaksanaan bimbingan kelompok dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap orientasi. Tahap orientasi atau tahap penciptaan rasa aman adalah tahap awal kelompok di mana para anggota kelompok merasa tidak aman, cemas berada dalam situasi baru, dan ingin mengetahui apa yang akan terjadi dalam kelompok. Tujuan utama tahap orientasi adalah untuk saling mengenal dan mengetahui identitas masing-masing anggota kelompok dan mengembangkan kepercayaan kelompok. B. Tahap pembinaan norma dan tujuan kelompok. Tahap pembinaan norma dan tujuan kelompok merupakan tahap yang penting dan mengembangkan kelompok karena akan memberikan arahan dan perkembangan kelompok menjadi produktif, interaksi anggota lebih lancar. C. Tahap mengatasi pertentangan dalam kelompok. Tahap ketiga dalam perkembangan kelompok merupakan tahap mulai timbulnya pertentangan dalam kelompok, yaitu adanya usaha menentang pemimpin kelompok. Setelah anggota kelompok saling mengenal dan telah bekerja bersama dalam komunikasi secara lebih terbuka dan langsung, maka pertentangan akan bertambah. Di sini dituntut agar pemimpin kelompok mampu mengatasi pertentangan tersebut. D. Tahap produktivitas. Tahap produktivitas dalam perkembangan kelompok adalah tahap di mana kelompok telah tumbuh menjadi suatu tim yang produktif dan telah memperhatikan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Ciri yang paling penting dalam tahap ini adalah bahwa perhatian anggota kelompok mulai terbagi antara penyelesaian tugas-tugas kelompok dengan meningkatkan hubungan antar pribadi. Ciri lain pada tahap ini adalah bertambahnya keintiman hubungan antara anggota kelompok dengan pemimpin kelompok.
bagian E atau 5, tahap pengakhiran kelompok atau tahap terminasi. Merupakan tahap di mana anggota kelompok akan meninggalkan kelompok karena kegiatan kelompok sudah berakhir. Waktu dalam terminasi kelompok berbeda-beda. Pada tahap terminasi, kegiatan yang dilakukan antara lain rangkuman kegiatan, saling bertukar pesan-pesan positif dari anggota kelompok diberikan kepada anggota yang mempunyai permasalahan dalam kelompok tersebut. Sekian materi yang dapat saya bagikan. Terima kasih dan salam.